Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di ALT. Oke, maaf juga udah beberapa minggu gak upload video. Soalnya saya tepar, jadi harus istirahat dulu beberapa minggu. Terus kebetulan buat saat ini nih, di sini ada rakitan PC dari subscriber ALT ya. Jadi dia pengen PC gitu untuk keperluan gaming, editing, dan juga trading katanya. Oke, tapi sebelum kita lihat rakitannya seperti apa, buat kalian yang pengen membeli merchandise dari ALT, kalian bisa beli di link Tokopedia ataupun Discord. Kok Discord? Oke, jadi buat kalian yang pengen membeli merchandise dari ALT, kalian bisa beli di Shopee ataupun Tokopedia dari ALT. Untuk link ada di deskripsi. Terus buat kalian yang pengen diskusi ataupun misal pengen dirakitin PC, bisa sih. Nanti tinggal kalian gabung aja di grup Discord ALT. Untuk linknya nanti ada di deskripsi juga. Oke, untuk rakitan kali ini kita menggunakan prosesor i5 10400F. Nah, awalnya sih yang pesen ini dia pengen pakai Ryzen 5 ataupun Ryzen 7. Cuman dilihat dari budget itu sekarang prosesor dari AMD, terutama Ryzen gitu kan, itu harganya masih tinggi. Nah, jadi untuk menekan budget, saya pilih prosesor yang emang dari segi price to performance-nya itu bagus. Jadi ya saya pilih dari Intel. Karena kalau misal dibandingkan dengan yang Ryzen, misal kita ambil Ryzen 5 gitu ya, harganya rata-rata sekitar 4 jutaan gitu, atau 3 koma lah. Jadi masih terlalu mahal. Sedangkan ini harganya kisaran 2 jutaan lah kurang lebih. Oke, terus buat kalian yang agak aneh kenapa harganya bisa tinggi gitu, karena demand atau apa ya, yang belinya itu cukup banyak buat sekarang. Karena ya itu hype-nya tinggi kan, jadi banyak orang pengen rakit PC atau ini Ryzen, sampai akhirnya stoknya bisa dibilang langka atau gak langka tapi harganya dinaikin. Ya karena harga naik pun pasti beli, meskipun dari segi harga ataupun performanya ya ada pilihan lain gitu kan yang lebih bagus. Oke, lanjut. Lalu untuk motherboard di sini saya menggunakan ASRock B560M Pro 4. Oke, di sini kebetulan balik lagi kayak tadi gitu kan. Saya nyari yang price to performance-nya itu agak cukup bagus. Nah, kebetulan di harga yang cukup murah ya ini gitu kan. Selain dia pakai chipset B560, dia juga ada fitur-fitur macam kayak apa, RGB. Ya, RGB-nya itu bisa kita setting-setting. Jadi ada fitur RGB-nya gitu kan. Kalau misal kalian butuh punya fan ataupun LED strip pengen di setting-setting sama si motherboard, bisa gitu. Nah, terus kenapa gak pakai B460? Karena dari segi harga ternyata harganya gak beda jauh atau hampir sama. Nah, sedangkan untuk chipset B560 ini dia support overclock untuk RAM. Jadi ini kan untuk i5 10400F itu defaultnya di di speed 2666 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini bisa di OC, jadi lebih tinggi lagi dibanding yang stok itu. Nah, sedangkan untuk di B460 nanti dia nggak bisa di OC memori, jadi mentok ya udah segitu aja. Oh ya, untuk motherboard ini saya dapatkan di harga. Nah, sedangkan untuk RAM saya menggunakan dari tim Delta 2x8 GB 3200 MHz. Nah, di sini saya sebenarnya awalnya itu mau pakai Corsair Dominator yang putih, cuman kebetulan stoknya kosong, jadi ya udah pilih ini aja. Rakitan yang ini saya niatnya pengen warna putih, kebetulan yang pesen juga ya oke-oke aja, ya udah saya rakitin kayak gini gitu kan. Nah, untuk RAM ini saya dapatkan di harga
Selanjutnya untuk PGA, komponen yang paling krusial nih ya saat ini karena harganya itu cukup melambung tinggi. Oke, di sini saya memilih GTX 1650 GDDR5 dari Asus. Pasti banyak yang komplain, kenapa gak GDDR6 gitu kan? Saya lihat-lihat di pasaran harganya ya untuk yang GDDR6 ya, terutama yang dual fan itu harganya ya perbedaannya lumayan jauh, bisa sampai 500.000, sedangkan FPS yang didapat itu gak terlalu jauh. Nah terus kenapa saya pilih yang dual fan? Ya ini biar awet aja gitu kan. Kalau misal ternyata penggunaannya agak panas, seenggaknya fan-nya itu gak perlu dia load terlalu tinggi gitu sampai nanti lama-kelamaan malah jadi aus gitu aja. Oke, untuk GTX 1650 ini saya dapat harga segini. Nah, sedangkan kalau misal kalian pilih yang GDDR6 untuk merek-merek lain misalnya, itu rata-rata harganya di sekitaran 4,3 ke atas lah. Jadi perbedaannya cukup tinggi. Nah, sedangkan untuk storage, saya memilih dari Adata SX6000 Pro 256 GB. Oke, karena motherboard ini support NVMe, jadi saya ya udah langsung aja NVMe. Soalnya harganya kan sekarang gak terlalu mahal lah dibanding yang lain gitu. Terus ditambah juga dengan harddisk 1 TB new, garansi resmi. Ingat, yang garansi resmi dan baru, bukan refurbish. Karena buat sekarang itu harddisk refurbish itu banyak yang gampang rusak. Terakhir itu ada 2 bulan apa 3 bulan pemakaian itu udah ada kendala. Makanya ya daripada gejala-gejala kayak gitu ya udah saya beli yang baru aja. Itu. Terus selanjutnya yaitu power supply, jantungnya dari komputer kita. Untuk power supply di sini saya menggunakan dari FSP HV Pro 650 watt. Nah, mungkin dari kalian ada yang beranggapan bahwa 650 watt itu terlalu tinggi untuk spek seperti ini. Cuma saya kan beranggapan agak jauh nih. Kemungkinan besar bahwa kedepannya yang punya ini bakalan upgrade PGA dan sebagainya. Jadi nanti dia nggak perlu upgrade power supply juga. Karena saya cek juga harganya itu dengan yang 550 watt gitu ya, itu nggak terlalu paut jauh lah. Paling sekitar 100 ribuan bahkan kurang. Jadi ya udah, saya ambil itu aja. Nah, untuk PSU ini saya dapat harga di Oke, terakhir yaitu casing. Casing di sini saya menggunakan Tecware Forge M2 ARGB fan. Ya jelas ARGB. Jadi ini bisa diatur-atur ya RGB-nya di motherboard kalian. Nah, jadi buat kalian nih yang banyak yang nanya atau komplain, ini gimana sih cara setting LED-nya biar bisa di setting ke motherboard, terus biar si tombol resetnya bisa dipakai. Sebenarnya gampang gitu, tinggal kalian cabut aja tombol reset yang nyambung ke bagian fan, terus masukin ke motherboard kalian. Untuk setting ke mode settingan RGB motherboard, kalian tinggal tahan tombol reset atau tombol yang sebelumnya kalian cabut tuh sampai akhirnya ganti ke mode itu gitu. Nah, di sini juga saya menggunakan sama ya warna putih. Jadi biar agak klop dengan warna si tema yang dipilih gitu aja. Oke, jadi pada rakitan ini kita habis sekitar segini ya.
Untuk di software Cinebench R15 kita dapat di CPU skornya itu 1248 CB. Nah, sedangkan untuk di Firestrike kita dapat angka di 8268. Nah, sedangkan untuk di Time Spy kita dapat skor di 3664. Nah, ini kita tes di game sejuta umat ya, yaitu GTA 5. Untuk FPS-nya sendiri ini dapat kalian bisa lihat ini di settingan auto ya. Oke, ngomong-ngomong ini direkam di PC ini ya, jadi mungkin ada frame drop sedikit, sekitar 2 atau 2 sampai 6 fps mungkin. Untuk FPS-nya sendiri ini udah cukup nyaman ya, karena udah jauh di atas 60-an, di sekitar 80, 90, bahkan mungkin ada yang 100-an juga, tergantung dari si gamenya itu sedang seperti apa. Oke, selanjutnya untuk di Dota 2 kita ini di settingan rata kanan, kita dapat FPS di 130-an ya, 130-140-an kurang lebih. Kalau agak rame ini bisa turun sampai 120-an, tapi kan ini settingan rata kanan nih, jadi cukup nyaman sebenarnya, masih nyaman lah. Jadi kalau misal kalian punya monitor dengan refresh rate yang tinggi, ini ya masih enak karena FPS-nya masih tinggi gitu. Oke, untuk game selanjutnya yaitu Apex Legends. Untuk settingannya ini kurang lebih hampir rata kanan semua ya, kecuali bagian teksturnya. Karena ini RAM-nya hanya 4 GB, ya udah kita setting ke yang 4 GB aja ya, atau yang high. Kurang lebih ya high semua. Kalian bisa lihat settingannya seperti apa. Saat kita baru terjun ini FPS sekitar 70, dropnya itu paling 66an, tapi standar di 70-an ya, 77, 78, 75. Nah, sedangkan kalau misal udah in game atau udah turun nih, FPS-nya itu bermacam-macam ya, tergantung dari yaitu load gamenya seperti gimana.
mulai dari, tapi rata-rata masih di atas 60 lah ya. Kalau misalnya lagi agak sepi atau gak banyak yang di load, itu bisa sampai 90-an. Jadi ini buat kalian yang pengen main game Apex Legends yang nyaman gitu kan, ini masih bisa. Selanjutnya di game Rise of Tomb Raider. Ini FPS-nya ya kalian bisa lihat lah ya. Ini kita settingan auto ya. Jadi mungkin ada FPS-nya itu gak terlalu tinggi, tapi rata-rata masih sekitar 50-60 dan di atasnya gitu. Jadi ini masih cukup nyaman. Kalian bisa tinggal setting aja, disesuaikan jadi biar FPS-nya itu agak lebih tinggi lagi. Mulai dari mungkin kalian bisa setting di scaling atau apa, itu bisa ada di settingan ya. Ya terus di game yang kemarin baru gratis itu PUBG, ini di settingan very low kita dapat FPS di 100-an, 100 lebih. Ini loadnya beda ya dengan PUBG Lite. Kalau misal PUBG yang versi Steam atau yang PC ini dia lebih berat lagi, jadi ini dapat FPS gini, ini udah cukup bagus. Nah terus kita coba di settingan medium, ini dapat kita 80 fps-an, 70-80an lah kurang lebih ya. Tapi bisa menyentuh 90-an juga ini. Nah terus di settingan ultra bisa kalian lihat ini FPS-nya itu 50-60an ya kurang lebih ya. Ini sebenarnya masih nyaman, cuman untuk game kompetitif kayak gini misalnya FPS di atas 60 ya, karena ini ada drop ke 50-an, kalian bisa setting ulang lagi. Untuk beberapa hal mungkin settingannya bisa diturunkan agar performanya bisa naik lagi gitu. Oke, selanjutnya di game Valorant. Kebetulan yang di sini waktu ngerekam saya aktifin buat ininya ya, on screen display-nya, cuman anehnya waktu hasil rekamannya ini gak ada. Cuman kalian bisa lihat lah, ini di settingan rata kanan ya, hasilnya kayak gini. Maaf banget nggak bisa kasih tahu FPS-nya berapa, cuman ya ini di atas 100 pasti, hampir 200 mungkin ya, yang jelas di atas 100 lah ya.
Oke, buat yang terakhir yaitu saya coba di Horizon Zero Dawn. Nah ini game yang cukup berat ya. Untuk settingan grafiknya saya coba diganti ke original, semua di reset semua. Ini jadi Full HD original tanpa scaling. Ini kita dapat, nah FPS-nya segini ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa bahwa dapat FPS segini ini gak cukup atau cukup lagi ya. Sebenarnya kalian bisa setting lagi, ini ada settingan scale-nya sebenarnya untuk yang FSR gitu kan, saingannya dari DLSS dari Nvidia. Cuman karena ini dari GTX otomatis gak support DLSS, tapi anehnya bisa dipakai untuk yang FSR itu ya. FPS-nya bisa naik juga, bisa sampai 60 sebenarnya. Cuman ini kita ya settingan original aja. Selanjutnya karena yang pesan pengen buat editing, kita coba buat render project 5 menitan gitu kan. Ini menggunakan CUDA ya, renderingnya itu menggunakan itu encoder dari Nvidia yaitu CUDA. Nah untuk penggunaan hardware encoder yang CUDA ini, si CPU sebenarnya gak akan bekerja terlalu keras, jadi dia cukup cukup slow aja, jadi gak terlalu tinggi gitu penggunaannya. Nah untuk render menggunakan CUDA ini kita bisa merender video ini dalam waktu 1 menit 11 detik. Nah sekarang kita coba render menggunakan CPU saja ya. Nah kalau CPU wah udah kelihatan pasti CPU-nya full load semua gitu kan. Nah terus untuk waktu pengkodingannya itu bisa sampai waktu rendernya ya, yaitu 9 menit 50 detik, jauh banget dengan penggunaan hardware encoder yang CUDA tadi. Makanya penggunaan hardware encoder itu sangat berpengaruh buat produktivitas gitu. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung nih sekarang mau rakit PC mahal, yang bikin mahal sebenarnya sih dari prosesor masih agak mahal, graphic card lebih mahal lagi, dan ya itu sebenarnya sih dulu sih bisa diakalin dengan nyari barang-barang second ya, tapi sekarang yang second aja harganya cukup mahal, itu pun kalau misal nemu barangnya. Karena ya kalau misal kalian berselancar atau mencarinya itu di marketplace online, kemungkinan itu toko-toko yang udah lama. Oke, jadi buat kalian yang mungkin pengen dirakitin komputernya sama saya kalian bisa DM aja di Discord ya. Buat link Discordnya kalian bisa cek di deskripsi seperti tadi. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Saya Kang Mehmet, pamit. Bye. Kok gak mati sih? Nah.